Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang project motion graphic yang berjudul Fun Fact DKV bukan cuma sekedar gambar. Mungkin sebelum itu bisa perkenalkan dulu dari saya yaitu Rahmat Diki, NPM 2305 20 100 dan 72. Mungkin yang lain bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya nama saya Nori Vandadiarto dengan NPM 23052010064. Selanjutnya perkenalkan Baik, nama saya Rahmadwi Aulia dengan NPM akhir 062. Baik, perkenalkan nama saya Rafli Ramadana dengan NPM akhir 100. Dan dengan saya Francis Jody Vandika Manulang dengan akhiran NPM 127. oke bisa dilanjut PPT-nya. Oke, pertama kita masuk dari latar belakang, yaitu latar belakang dari project ini yaitu media promosi yang sebentar, maaf. Itu latar belakang dari project ini yaitu media promosi yang kurang inovatif dan tidak sesuai tren digital menjadi salah satu faktor dan tantangan yang harus dihadapi oleh Prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur. Dan solusi kami yaitu kami memilih motion graphic sebagai konten visual dinamis yang mampu menjangkau Gen Z lewat media sosial. Bisa dilanjut. Lanjut ada tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama ada memperkenalkan Prodi DKV secara menarik dan relevan. Terus yang kedua ada meningkatkan citra dan daya tarik Prodi. Yang ketiga ada menerapkan ilmu manajemen proyek desain. Dan yang keempat yaitu meningkatkan engagement media sosial. Bisa dilanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat dari proyek ini. Yang manfaatnya itu untuk menjangkau audiens yang lebih luas sekaligus menumbuhkan minat dan motivasi untuk masuk program studi DKV. Lalu ada menjadi proyek nyata untuk kolaborasi mahasiswa dan sebagai bahan portofolio siswa. Selain itu bisa juga untuk promosi digital jangka panjang. Nah, Bisa di next. selanjutnya analisis resiko yang sudah kami analisis yaitu pertama adanya kurangnya koordinasi dalam tim. Lalu ada keterlambatan produksi. Nah, untuk solusinya yang pertama kita harus membuat timeline secara rinci, lalu membuat juga hadir konten. Selanjutnya, untuk uji kelayakan, promosi menggunakan motion graphic menghasilkan konten yang lebih interaktif dan engaging bagi audiens. Untuk tren Yes. saat ini yang berkembang, saat ini video pendek dan motion graphic serta konten edukatif sedang menjadi tren. Maka dari itu, cocok untuk menarik perhatian Gen Z. Lalu platform seperti TikTok, Instagram, Reels, dan YouTube Short menjadi kanal utama bagi calon mahasiswa untuk memperoleh informasi. Format video yang vertikal cenderung lebih cepat, informatif, dan juga lebih fleksibel. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada di kompetisi ada kampus-kampus lain juga yang berlomba-lomba untuk menciptakan image modern dan juga inovatif. Nah, belum semua kampus punya konten promosi yang speed up kayak Genshin Language. Nah, nanti kompetisinya juga cukup ketat gitu. Ada juga banyak institusi yang telah membuat video profile jurusan maupun masih sedikit juga yang mengemasnya dengan format motion grafis yang bikin penasaran seperti minat Gen Z. Next. Nah, selanjutnya ada kemampuan tim. Di kemampuan tim ada mahasiswa DKV dengan keahlian terutama desain kan, ada animasi juga, ada voice over dan juga editing. Lalu ada peralatan dan software, anggota tim juga cukup bisa dibilang memadai, biaya yang lumayan minimal dan efisien dan realistis. Selanjutnya ada timeline. Di tanggal 18 1 Juni 2025 kita melakukan praproduksi. Selanjutnya ada 22 sampai 27 Juni 2025 kita melakukan produksi video promosinya tentunya. Di 27 sampai 28 Juni 2025
kita finishing, dan terakhir di 29 hingga 30 Juni 2025 kita upload di channel YouTube maupun yang lain. Baik, untuk estimasi biaya, di sini ada beberapa daftar yang sangat penting untuk kita butuhkan. Yang pertama, lisensi software untuk penggunaan media kita dalam membuat animasi, video, dan editing diestimasikan sebesar 400.000. Ada juga konsumsi dan tim teknis, kita memperkirakan estimasi sekitar 300.000. Dan cadangan biaya untuk hal-hal seperti non-teknis dan revisi uh, sekitar 100.000. Dengan total budget estimasi kita membutuhkan biaya 800.000. Oke, next. Ide dan konsep. Tema utama kita yaitu adalah fun fact, DKV bukan cuma sekedar gambar. Dengan referensi visual yang kita inginkan untuk buat yaitu seperti animasi simple stop motion seperti di channel-channel YouTube yang kok bisa, ataupun animasi yang flat simple ala corporate dengan format vertikal 60 detik, bisa diaplikasikan untuk IG Reels, TikTok, dan YouTube Short. Oke, untuk rangkuman isi video ini, yang pertama ada pembukaan logo atau opening logo, terus dilanjut dengan judul dan hook, dan yang ketiga ada fun fact pertama yang berisi konsep berpikir visual. Lalu ada yang fun fact kedua yang berisi berbagai jalur di dalam DKV. Lalu ada juga yang fun fact ketiga yang isinya adalah portofolio nyata. Lalu dilanjut dengan memperlihatkan dengan suasana kampus. Yang ketujuh ada prospek karir lulusan. Yang ke-8 call to action, dan yang ke-9 penutup atau closing. Next. Oke, untuk tim pelaksananya ini dan tugas-tugasnya di sini ada Ramadiki yang bertugas sebagai ketua atau pembuat naskah. Dan di sini ada Rahmat Dwi Aulia sebagai bendahara, dan ini dengan saya Francois Jordi sebagai voice over. Dan ada Yanuar Ivanda yang sebagai membuat desain aset, dan Rafli Syaputra yang akan bagian editing. Untuk target keberhasilannya, yang pertama ada visual dan narasi yang sangat menarik, lalu isi konten yang cukup relevan dan tepat waktu, dan engagement tinggi, dan juga dapat digunakan oleh prodi-prodi secara nyata. Untuk kesimpulannya, motion graphic ini bukan hanya sekedar untuk media promosi saja, tapi juga bisa menjadi sarana mahasiswa agar bisa mengaktualisasikan ilmu desain secara nyata, dan ini bisa diharapkan untuk membuat bisa berdampak positif bagi citra prodi dan menarik minat calon mahasiswa baru. Sekian dari presentasi proyek yang akan kami laksanakan. Demikian kami menyusun proposal dengan judul Fun Fact DKV bukan cuma sekedar gambar, sebagai upaya strategis dalam merancang media promosi yang berbasis motion graphic yang menarik dan informatif. Intinya kami di sini berencana untuk memperkenalkan program studi di DKV, terutama DKV UPN Veteran Jawa Timur, dengan cara yang lebih sesuai dan lebih diterima oleh generasi muda, terutama Gen Z. Dan ya untuk calon SMA dan SMK. Ya, kami di sini menyadari juga bahwa kesuksesan proyek ini tergantung tidak hanya pada produk akhir, tapi kami juga pada proses kolaboratif dan disiplin waktu, serta komitmen untuk menyampaikan pesan dengan cara yang kreatif. Ya, kami berharap proyek ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya sebagai media promosi dari program studi, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu desain secara praktis. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak. Baik, kami tutup itu saja dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.